Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Nurul Ferdianita Rawasari, peserta Lasar CPNS Kabupaten Kediri golongan 3, gelombang 4. Sebelum kita memasuki ke manajemen ASN, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu ASN. Nah, kita bahas ya. ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lalu, sistem manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, bersih dari KKN, beretika profesi, dan bebas dari intervensi politik. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparat negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik. Peran dan tugas ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN ada 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman, panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, tindakan birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan mendapatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ASN itu bukan hanya PNS saja, namun ASN itu ada PNS dan P3K. PNS itu adalah sebagai warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa PNS dan P3K itu perbedaannya apabila PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K itu kontrak. Di sini kita akan mengetahui tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. Ya, kewajiban pegawai ASN di sini ada beberapa. Yang pertama, taat pada Pancasila. Yang kedua, menjaga persatuan, melaksanakan kebijakan, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Lalu di sini juga kita akan mengetahui tentang hak yang diperoleh PNS dan P3K. Di sini kita mengetahui bahwa P3K tidak memperoleh jaminan pensiun seperti yang diterima oleh PNS, namun untuk lain-lain P3K juga mendapatkan seperti gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. P3K juga mendapatkan itu, cuman jaminan pensiun dan hari tua P3K tidak memperolehnya. Merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan di manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan lain.
Tujuan sistem merit sendiri bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, yang bagi ASN adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang. Prinsip sistem merit, keadilan dan kewajaran objektif berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN adalah sebagai penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi. Terima kasih, itu adalah penjelasan manajemen ASN dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.